ganteng pun tambah ganteng. Tambah resik. Beratus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Bapak-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini masuk dalam bulan Dzulhijjah nggih. Ya. Insyaallah amalan kita dilipat gandakan. Ya. Sing mbok menawi biasanipun duduk kita habis maghrib di sini itu kalau hitungannya 100 gitu nggih kalau di bulan yang lain, tapi kalau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya juga seperti itu. Karena mengacu kepada hadis Nabi SAW, mamin ayamin al-amalus salihu fihi khairun ya ilallahi subhanahu wa ta'ala min hadhil ashr ya, tidaklah ada hari-hari yang mana hari-hari itu lebih Allah cintai dari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bahkan tandingannya bukan main-main. Para sahabat langsung membuat standar amalannya yang tinggi, bukan yang rendah. Wal jihad ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Apakah juga tidak lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari ini? Walil jihad, tidak pula dengan jihad ya. Jadi sahabat ketika membuat standarisasi tidak dengan amalan yang biasa, tapi dengan amalan yang tinggi. Ya, padahal kita tahu al-jihad itu kan amalannya amalan tinggi. Wadirwati sanamihi al-jihad, dan puncak segala amal itu adalah jihad. Ketika para sahabat membuat standar jihad, ternyata itu masih kalah dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Walal jihad, dan tidak pula juga dengan jihad. Ya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, kecuali kamu berjihad dengan hartamu dan juga ragamu ya, jiwa raga dan harta dikeluarkan untuk berjihad, dan kamu tidak kembali lagi, artinya engkau mati syahid berjuang dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri kalian dan harta kalian. Itu amalan yang sebanding dengan amalan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka segala amal-amal ini Pak dimanfaatkan Pak. Segala amal-amal yang ada, kebaikan-kebaikan ini silahkan dikejar dengan sebanyak-banyaknya. Kan kebaikan kan banyak, amal soleh banyak, ikut pengajian, sholat berjamaah, kemudian ngaji, berzikir dan yang lain. Itu semua berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih di 10 hari ini, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka kuatkan, lazimkan dan dawamkan, seriusi. Karena insya Allah semuanya diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan standarnya adalah jihad dengan harta dan jiwanya. Bi amwalikum wa anfusikum ya. Maka kebaikan-kebaikan yang ada, baik itu program masjid atau program individu, silakan dibuat di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana ketika kita masuk di 10 hari akhir di bulan Ramadan, kita juga membuat program-program iktikaf, apa dan sebagainya. Maka begitu juga di 10 hari awal ini kita juga membuat program-program yang insya Allah kalau kita tekuni, kita dawami, kita serusi, kita kuatkan di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Allahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi ya untuk kajian fikih Bulughul Maram. Kita masuk bab baru, yaitu babu adabi qada'il hajati.
bab adab-adab tentang menunaikan hajat. Dan ini wahada yadullu ala syumuliyatil Islam. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Islam mengajarkan tidak hanya dalam masalah-masalah besar, tapi juga dalam masalah-masalah kecil sudah ada panduannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jenengan mau cari apapun dalam Islam semua ketemu, Pak. Mau mencari dalam masalah makan ada bab tentang adabul akli, adab masalah makan. Minum seperti apa, ada adabnya, ada busyurbi, ada minum, nggak boleh langsung glok-glok, nggak boleh, harus ada nafasnya. Tidak boleh ketika misalkan makan, meniup dan sebagainya, semua ada adabnya. Ketika Anda sedang safar juga ada adabnya, semuanya. Silakan Anda buka ya kitab-kitab hadis, baik itu Riyadhus Shalihin yang paling ringan atau Bukhari, Muslim, itu semua mencantumkan tentang keseluruhan dalam aspek kehidupan kita ya. Keluarga, pendidikan, kemudian dalam masalah safar, dalam masalah bertetangga, dalam masalah tamu, hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita semua sudah ada panduan dari Nabi SAW. Maka tinggal kita mau buka atau tidak. Jadi bukan tidak ada panduannya, tapi kita belum tahu saja. Ternyata ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu semuanya. Bukan berarti kita yang bukan berarti Islam tidak mengajarkan, tidak. Ya, sekali lagi saya sampaikan, Islam sudah mengajarkan segala aspek, segala hal yang ada di dalam kehidupan kita, semua sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Persoalannya kalau ternyata kita tidak tahu, bukan berarti itu tidak ada di dalam Islam, bukan. Tapi minimnya ilmu kita terhadap itu, bodohnya kurangnya ilmu kita terhadap itu. Ya. Sehingga kewajiban kita adalah belajar dan belajar. Maka belajar itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadalah kepada Tuhanmu, belajarlah itu minal mahdi ilal lahdi. Dari ketika kita sedang digendong, sedang ditimang-timang sama ibu kita sampai masuk liang lahat ya. Itu belajar seperti itu ya. Makanya hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang ke matian. Itu belajar harus, tidak boleh putus ya. Sanajan kalau kita lihat di masjid-masjid kita itu sing teko ya sing tua-tua gitu. Orangnya sing enom itu malah siji loro gitu ya. Ini kalau yang enom tak pandang ya Mas Aristo nih, Pak Aristo ya. Yang lain semuanya minasyuyukh wal masyayikh gitu ya. Termasuk yang sepuh-sepuh gitu ya. Karena tadi konsep belajar tidak mengenal usia ya. Konsep belajar itu tidak mengenal batas. Maka lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kadang-kadang ketika kita sudah punya ilmu, nanti ada ilmu lagi, oh ada ilmu tambahan toh gitu. Jadi ada selalu refresh, selalu ada upgrade, selalu ada tambahan ilmu ya. Baik yang mungkin materinya sama, hadisnya sama, tapi yang menyampaikan berbeda juga, mungkin pendekatan juga berbeda. Ada ilmu tambahan yang berbeda. Itulah ilmu ya. Ilmu itu selalu berkembang dan berkembang. Ilmu itu selalu bertambah dan bertambah. Maka dalam hal ini mungkin nanti hadis-hadisnya kita sudah banyak mengerti, sudah banyak paham, tapi saya perlu sampaikan dengan dalilnya dan hujahnya dan penjelasannya dari para ulama. Maka dalam penjelasan kitab Bulughul Maram saya tidak on the track, saya tidak keluar off the track, keluar dari jalan. Saya tetap on the track sesuai dengan bacaan saya dari beberapa kitab. Tidak hanya satu kitab yang saya baca, Pak. Kalau saya ngajar di sini itu paling enggak saya baca 2 kitab. Kitab Tawdihul Ahkam sama kitab Subulus Salam ya, karangan atau syarah daripada
Bulughul Maram karangan Imam As-Sun'ani, kalau ini Abdurrahman Al-Bassam. Ya, jadi mengajarkan ilmu itu ya ora sembarangan gitu ya. Ngajar ilmu itu harus dengan referensi yang jelas. Tidak bisa kita menafsirkan, menjelaskan itu dengan penjelasan yang ala pribadi, nggak bisa. Nah, karena saya dididik di pesantren, kalau ngajar itu harus ada referensi yang jelas. Paling tidak ketika saya ngajar di sini, referensi saya 2 kitab. Kitab Tawdihul Ahkam min Syarhi Bulughul Maram karangan Abdurrahman Bassam, sama Subulus Salam karangan Al-Imam As-Sun'ani. Kan kita kiai ini gitu Pak ya. Kan kita alime gitu ya. Apalagi jadi ketua tarjih ini harus referensinya jelas gitu ya. Jadi saya tidak dalam konteks mengajarkan, tidak, karena ini bagian dari keberkahan ilmu. Saya harus menyampaikan, dan penjelasan saya insya Allah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama juga. Jadi kalau misalkan saya salah pun, saya masih di dalam ketiaknya para ulama, ya, ketiaknya para alim. Jadi nanti ketika saya salah diadukan, ya Allah saya kan baca kitab ini, itu gitu kan gampang gitu ya. Itu amannya seperti itu ya. Makanya kalau pernah ada satu orang dai muda gitu ya. Dai muda saking semangatnya gitu, ingin mengajarkan ilmu, dia nyampaikan ilmu dengan pendapatnya sendiri gitu. Saya kritik langsung. Ya, dia menjelaskan kitab Al-Jam'u Baina Shahihain ya, yaitu kumpulan hadis-hadis sahih dari kitab dari 2 kitab, yaitu kitab Bukhari dan kitab Muslim. Jadi ada satu kitab yang mengumpulkan hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dia menjelaskan itu Pak, menjelaskan itu. Di live lagi, ya. Tak kritik langsung. Termasuk adab terhadap ulama itu ketika Anda membaca karyanya harus dengan referensi para ulama. Ya. Jadi ketika kita menjelaskan, ya menjelaskan penjelasannya para ulama. Ya. Jadi tidak bisa ketika Anda menjelaskan Sahih Bukhari, Anda baca terjemah jelaskan, nggak bisa. Saya itu berarti bukan pondok pesantren, itu jelas. Pondok pesantren nggak seperti itu. Pesantren ketika membaca Bukhari pasti rujukannya adalah Fathul Bari, ya, atau Umdatul Qori, itu syarahnya. Kalau baca kitab Muslim, syarahnya ada banyak. Salah satunya adalah Sarhu An-Nawawi, ya, yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Itu ada. Kalau penjelasan, saya juga ngaji di masjid-masjid pakai kitab juga Al-Adabul Mufrad di Masjid An-Nur. Itu karangan Imam Bukhari, menjelaskan secara spesifik tentang adab-adab. Itu saya juga pakai syarahnya. Karena syarah itu menjelaskan apa yang ada di balik sabda Nabi SAW. Ini bagian daripada adab terhadap para ulama adalah ketika Anda mengkaji karya ulama harus dengan referensi penjelasan para ulama. Ya. Itu seperti itu. Ya. Maka dalam konteks ini saya juga ingin menjelaskan bahwa ketika saya menjelaskan, ya tak coret-coret Pak, tak coret-coret juga di dalam buku saya ini yang saya kutip dari kitab-kitab yang lain. Kalau ini tidak ada di sini, kitab ini ada, saya kutip, saya tulis di sini. Supaya nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya saya bisa menjelaskan. Gitu. Oke. Kembali persoalan, yaitu babu adabi qada'il hajah, bab adab menunaikan hajat. Dan ini termasuk bagian kesempurnaan Islam. Islam mengajarkan tentang kebaikan. Jadi tidak ada syariat dalam Islam ini yang membuat kita celaka, tidak ada. Semuanya baik, semuanya indah. Karena Islam itu indah. Islam itu baik, Islam itu sempurna. Taib, hadis yang pertama, hadis al-awwal dalam bab adabi qada'il hajah, atau hadis yang ke-76 As-sadis wa sab'in an Anas qala al-mu'allif rahimahullah wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik semoga Allah taala meridhoinya, qala dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza dakhala al-khala. Ini kalau terjemahannya
tekstual apabila Rasul masuk kamar mandi. Itu kalau terjemahan melihat secara bahasa, maka perlu penjelasan ulama. Idza dakhala itu idza arada ay yadkhula. Apabila Nabi mau masuk, bukan telah masuk. Walaupun menggunakan isim, walaupun menggunakan fiil madhi. Kan dakhala itu fiil madhi yang menunjukkan telah lampau. Kalau hanya melihat ini saja terjemahan kok idza dakhala apabila telah masuk. Padahal penjelasannya seperti itu. Idza arada ay yadkhula. Apabila Nabi mau masuk apa? Al khala, kamar mandi, wa do'a khatamahu, beliau meletakkan cincinnya. Hadis ini akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh Imam Arba'ah. Siapa saja? Ada 4 ya. Kalau Arba'ah itu sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Wa huwa ma'lul, tetapi hadis ini ada berpendapat ada cacatnya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita dari awal ya, dari awal. Jadi adab mau masuk kamar mandi seperti apa. Maka di sini disebutkan idza dakhala. Idza dakhala yakni arada dukhuluhu, pingin masuk, bukan setelah masuk. Walaupun menggunakan fi'il madhi bukan berarti telah masuk, tetapi harus difahami oleh penjelasan para ulama. Makanya yang dimaksud dengan dakhala yakni arada dukhuluhu, dia pingin masuk. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Qara'ta menggunakan fi'il madhi. Apabila kamu telah membaca, baru berlindung kepada Allah, baru membaca ta'awudz. Jenengan itu baca ta'awudz ketika setelah membaca atau sebelum membaca? Kan sebelum. Maka wa idza qara'ta yadullu laisa yadullu ala ma madha. Bukan menunjukkan telah lewat. Ketika kamu telah membaca baru bertawud, sudah baca 1 juz selesai, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak seperti itu dalam prakteknya. Prakteknya apa? Prakteknya Nabi mengawali ketika membaca Quran dengan apa? Ta'awud. Sehingga menjelaskan wa idza qara'tal Quran, walaupun menggunakan fi'il madhi bukan berarti setelah membaca baru ta'awud, tidak. Maka harus dijelaskan oleh penjelasan para ulama, wa idza aradta an taqra'al Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awud ya. Begitu sama dengan hadis ini, idza dakhala ahadukumul idza dakhalal khala, ya idza dakhalal khala, apabila Nabi SAW mau masuk kamar mandi, mau masuk jeding ya, kamar mandi. Jeding kan bahasa Jawa Timur nggih. Ya, jeding. Saya soalnya pernah hidup sama orang Jawa Timur. Itu wada khatamahu, beliau meletakkan cincinnya. Berarti meletakkan cincinnya itu ada di luar, bukan di dalam. Nah, ini cincin saya gini nih, cincin gitu ya. Saya langsung demonstrasikan ini pakai cincin ya. Tapi kenapa Rasulullah SAW meletakkan cincinnya? Nah, ini perlu kita pahami. Karena cincinnya Rasulullah itu kan cincin bulat ya. Cincin bulat, kemudian ada tulisannya di atasnya itu Allah. Kemudian terus yang kedua apa? Atau nggak teke ya, lihat sejarah ya. Nah, jadi Rasul itu punya cincin, cincinnya itu ada tiga tulisan. Yang paling tinggi adalah Allah. Kemudian yang kedua apa? Rasul ya. Baru yang kemudian yang ketiga Muhammad
Jadi Muhammad, Rasul dan Allah, kayak gitu. Dan sejak kapan Nabi pakai cincin, Pak? Sejak kapan Nabi pakai cincin? Mata istamala Rasulullah SAW al-khatam. Sejak kapan Nabi memakai cincin, Pak? Sebelum hijrah atau setelah hijrah? A. Sebelum hijrah. B. Setelah hijrah. Mana, Pak? Sebelum hijrah? Salah gue jelas. Ya, setelah hijrah. Sekarang pertanyaannya, setelah hijrah itu kan Nabi berarti di Madinah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8, tahun 9, tahun 10. Kan Nabi 10 tahun di Madinah. Ya, berarti ada 10 jawaban. A. Tahun ke-1, B. tahun ke-2, C. tahun ke-3, tahun ke-4 sampai tahun 10. Kira-kira di tahun berapa Nabi pakai cincin? Pinten, Pak? Pinten, Bu? Ini karo cerdas gitu ya, gen turu tok gitu, karo lili tak tanya sekalian gitu ya. Oh belum, loh harusnya kan sudah sama Ustaz Muhandis, itu kan tarikh gitu ya. Oh belum pernah. Tak kira wis, soalnya kan alisan ini kan luar biasa. Ngaji ini kitab yang berat-berat gitu ya. Al-Bidayah wa Nihayah Ustaz Muhandis kan luar biasa. Ya. Saya kira soalnya saya juga live, Pak. Kalau saya lagi Senin kan saya nggak ngajar. Saya tuh live pakai YouTube. Kalau ngomong anak itu saya dengarkan. Kajiannya Ustaz Muhandis itu sampai kodifikasi Quran, sampai tentang Umar. Berarti kan sudah sampai khalifah itu. Ya kan? Sampai khalifah ya. Ya. Saya ngomong, oke Pak, kalau tidak lagi ngajar saya dengarkan. Ya, sebagai support YouTube-nya Alisan gitu ya. Ya. Nah, Rasulullah SAW itu perlu kita ketahui pakai cincinnya itu di tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Kapan itu? Ketika Nabi surat menyurat. Surat menyurat. Kan saat itu ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Nabi pergi ke Mekah untuk ibadah umroh tapi dicegat. Akhirnya di sana terjadi surat perjanjian yang dimana isinya genjatan senjata selama 10 tahun bla 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 seperti itu. Lah Nabi memanfaatkan karena selama 6 tahun ini energi Madinah banyak terkuras oleh Mekah. Karena Makkah kan luar biasa, Pak. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ketika konsentrasinya sudah selesai, artinya Quraisy bukan menjadi ancaman lagi karena sudah ada perjanjian yang tidak akan mencelakakan satu di antara yang lain, maka Nabi mulai memikirkan untuk melebarkan dakwahnya, melebarkan sayap keislaman. Akhirnya apa? Dengan cara menuliskan surat-surat ke raja-raja. Raja Kisra, Raja Mesir, ya, kemudian Raja Romawi dan sebagainya. Itu dikirimi surat. Kenapa? Karena Mekah yang menjadi gangguan utama sudah teratasi. Sudah ada genjatan senjata, sudah selesai, sehingga kemudian Nabi mulai memfokuskan dakwahnya keluar Jazirah Arab, masuk Mesir, nanti masuk ke Romawi yang ada di Suriah, Palestina, kemudian Lebanon, itu namanya apa saya lupa apa ya. Kemudian juga di Persia yang ada di Baghdad, ya. Itu semua dikirimi surat. Nah, ketika Rasulullah SAW ngirimi surat itu, karena Nabi kan ummi, nggak pernah surat menyurat, juga nggak pernah belajar tentang etika menulis seperti apa. Lah ada sahabat yang sudah ada pengalaman di situ dalam standar surat menyurat, SOP-nya seperti apa.
bertanya kepada Rasulullah, kalau boleh usul, namanya surat agar resmi itu harus ada stempelnya gitu. Ya. Kalau surat itu kalau nggak ada stempel namanya surat kaleng-kaleng gitu ya bahasanya ya. Kalau surat resmi harus ada stempel ya, maka dipakai di kita kan stempel basah. Kalau surat kok nggak ada stempelnya, ini berarti surat kaleng, surat hapus-hapus ya. Kalau ini resmi dari Madinah harus ada stempelnya gitu. Maka kemudian Nabi membuat stempel, tapi stempelnya bentuknya jin. Ya, jadi stempelnya tidak ditinggal di kantor karena saat itu nggak ada kantor, nggak ada sekretariatan, sehingga cincinnya dipakai. Cincin Nabi itu juga sebagai stempelnya Nabi. Ya, kemudian Nabi membuat cincin dan kemudian dijadikan stempel juga. Jadi ketika surat distempel, jedet tuh kayak gitu Pak. Dulu stempelnya di sini Pak, di tangan stempelnya, ya, bukan di kantor. Kalau sekarang kan di kantor. Kalau sekarang nganggo stempel ini kegedean Pak itu yang gede itu ya, cetok yang gua opo. Ya sekarang kan sudah modern, bahkan sekarang surat menyurat sudah nggak pakai stempel, pakai balai elektronik sekarang Pak. Surat sekarang sudah nggak pakai stempel lagi, semua sudah berbasis itu ya, data, surat, ya, elektronik sudah berbasis elektronik semua. Jadi stempel wis ra kanggo ya. Kecuali yang masih primitif, yang masih ala kadarnya tetap menggunakan stempel. Tapi kalau di instansi-instansi yang sudah maju, yang sudah berbasis IT, itu biasanya hanya menggunakan elektronik saja. Ya. Nah itu kan sudah modern ya. Kalau dulu tidak. Kalau dulu stempel Nabi ya cincin Nabi itu. Nah dari situ kemudian Nabi membuat cincin yang nanti digunakan sebagai stempel. Nah isinya adalah Allah atas, yang tengah Rasul, yang bawah adalah Muhammad. Ya, tintanya saya kira tinta yang masyhur lah, yang untuk menulis lah, ya. Ya, tinta yang masyhur ya. Oh. Ya saya tidak tahu Pak ya. Yang jelas warnanya orang pink gitu ya gitu ya. Yang jelas tidak pink dan tidak kuning yang jelas itu ya. Karena itu kan warna feminim gitu ya. Ya paling kalau gawe hitam biru gitu ya. Tapi saya yakin hitam ya. Karena mungkin alat masih sederhana, pewarna juga masih ala kadarnya, ya paling hitam. Ya. Karena sesuai dengan tulisannya. Yang jelas ada bukti itu dari Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak ada namanya, kalau di kita kan ada nama kotanya, itu tidak ada ya. Cukup dengan Muhammad Rasul Allah, itu stempel seperti itu. Nah, karena isinya seperti itu, maka ketika Nabi SAW masuk ke kamar mandi, beliau meletakkannya dulu. Ketika beliau masuk kamar mandi, beliau letakkan cincinnya, ditaruh di luar, baru kemudian beliau masuk kamar mandi. Kenapa? Karena di dalamnya ada tulisan Allahnya. Ya. Ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala, wujubu ta'zimi dzikrillahi wa asma'ihi ta'ala. Wajib untuk mengagungkan penyebutan nama Allah, namanya yang maha tinggi ya. Jadi kalau panjenengan punya kaos isinya yang ada itunya, copot sih Pak ya. Karena ada ismullahi ta'ala ya. Makanya kalau kaos ya mending kaos yang biasa. Ya polos saja boleh, tapi kalau ada tulisan ya nggak apa-apa. Tapi kalau dihindari beli kaos yang ada tulisan nama Allah, supaya nanti masuk kamar mandi tidak repot. Ya. Terkait dengan ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala ya. Terkait dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ya.
Dan ini nanti dikiaskan wa yuqasu biha, dan dikiaskan dengannya juga hal-hal yang berbau seperti itu. Misalkan kaos, ya. Kemudian mushaf jelas diletakkan di luar. Kopi hal sini apa? Kan orangnya apa-apa. Ya, masjid Al-Ihsan ora apa-apa ya. Enggak apa-apa. Karena tidak ada asmaullah, tidak ada asmaullah. Asmaullah ya banyak. Tidak harus Allah, misalkan Abdurrahman, Ar-Rahmannya itu masuk kan, maka tidak bisa. Ya. Abdurrahman gitu ya. Nah, Kak Rahman itu siapa? Berarti kan menisbatkan kepada Allah kan? Nah, itu tidak bisa. Harus hati-hati. Buat kau hati-hati, ya. Ya. Yo, misalkan ada, ayo kita nama-nama Abdurrahman kumpul gitu ya, membuat kaos Abdurrahman gitu, misalkan. Biar kompak, biar bareng-bareng. Ketika masuk kamar mandi nggak boleh dipakai itu. Ya. Kan ada Pak, sekarang ini kan ada perkumpulan sesuai dengan nama-nama. Ya, namanya Jamal, berarti cari nama Jamal di seluruh Indonesia siapa? Jadi komunitas Jamal misalkan. Nah, sekarang ada komunitas Abdurrahman. Ya. Nah itu ketika buat kaos, ya, Abdurrahman community gitu ya, itu tidak boleh ketika masuk dalam kamar mandi. Kenapa? Karena walaupun dengan bahasa Indonesia, tapi al-maksud biha yang dimaksudkan adalah Abdurrahman ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga perlu dicopot dulu ketika mau masuk kamar mandi. Jadi hal-hal yang terkait dengan itu harus dihindarkan. Tidak hanya lafzul jalalah Allah, tapi wa asma'ihi, dan juga nama-nama Allah yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musa, Al-Ghafar, dan seterusnya. Itu bagian dari asma'ullahi ta'ala yang kemudian kita harus wajib mengagungkannya. Kemudian bagaimana yang kedua? Hukumnya gimana Ustaz? Hukum membawa tulisan seperti itu ke kamar mandi. Para ulama, jumhur ulama menyebutkan itu iktisarul hukmi 'alal qarahah. Ya, kesimpulan hukum tentang itu hanya sebatas makruh saja, tidak sampai kepada haram yang yu'aqabu fa'iluhu, yang pelakunya diganjar dosa. Ya, tidak sampai di tingkat itu. Ya, tidak sampai di tingkat haram, tapi hanya di tingkat makruh sebagaimana yang diambil oleh jumhur ulama. Ya. Tetapi saya sampaikan, jangan sampai hal-hal yang makruh kita biasakan. Nanti jadinya kita tidak peka terhadap hal-hal yang sifatnya makruh. Ya. Nanti kita menggampangkan makruh. Ya. Kita menggampangkan hal-hal yang baunya makruh. Ya. Segala makruh perlu juga kita hindari juga, apalagi kita mampu, apalagi ini hanya masalah sepele, daripada nanti kenapa-kenapa, daripada nanti saya tidak mengagungkan nama Allah, daripada saya tidak menghormati, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudahlah, tidak usah saja, itu lebih baik. Sebagaimana pendapat daripada Syekh bin Baz dan para ulama Saudi juga seperti itu. Afdalu tarikuhu, yang paling utama adalah meninggalkannya, tidak melakukannya. Ya. Ya, maka kalau beli kaos hati-hati nggih. Kaos, koko, kemudian apa misalkan handuk gitu ya. Handuk merek. Wah, mereknya apa misalkan? Ternyata pakai nama Allah, nggak boleh ya. Dan sebagainya perlu diperhatikan ya. Lah kalau ini ya, kalau penyebutan nama Allah itu ada di uang gimana Pak? Ya. Kan ada di dirham atau dinar atau uang-uang Arab itu ada tulisan la ilaha illallah atau tulisan Allahnya Pak. Itu gimana Pak?
Ya sama, al-afdol tarikuha. Yang utama adalah meninggalkan. Ya. Kalau kita punya konco, aku titip. Ya. Atau ada kotak, duit itu hilang. Makanya kalau di masjid-masjid yang ramai dikunjungi, dia punya loker kan, punya loker itu dititipi, ya, supaya barangnya aman, barangnya dia masuk kamar mandi tidak membawa atribut apapun, hanya dirinya saja, tidak ada nama Allah di situ. Ya, uangnya ditaruh di dompet, taruh di tas, taruh di loker. Lah kalau ternyata terpaksa, ini uang maksud uang, sesuatu yang sensitif, ditaruh ning jopo Pak, ya hilang Pak. Tahu jopo, tawakal Allah itu masuk kamar mandi, yakin hilang mesti gitu ya. Karena biasa orang kalau lihat duit itu motor hijau soalnya. Gak tahu bisa berubah hijau kenapa gitu ya. Itu padahal duitnya warnanya abang gitu ya, warnanya hijau. Lah gua keluar hilang ya, kenapa? Wong duit kok taruhin jopo ya hilang pastinya. Ya. Itu nggak pakai lama itu mesti hilang. Makanya kalau kemudian ketika ada uang, ini kalau mengikuti mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya juzu hamluha, boleh dibawa ke kamar mandi kalau itu barang yang ada nilainya. Gitu. Uang dengan Pak Karab gitu ya, menukarkan duit gitu ya, duit sana itu ada tulisannya, itu kalau ditaruh nindi, kalau bisa dititipkan ke yang lain, tapi kalau tidak bisa ya dibawa, tidak ada masalah, karena ini terkait dorurian, kedaruratan. Daripada jenengan dokon jopo gayane gitu ya, gayane itu aku mengamal ke sunnah gayane, baru itu nangis gitu ya, wah aku duitku hilang, duitku kurang gitu ya. Ya, jadi Islam itu tidak membawa ke kecelakaan, tidak membawa ke kehancuran. Jadi kalau itu ada bilangannya emas Pak, wah, emas tulisannya Allah misalkan itu ya, ya la ilaha illallah misalkan, ini misalkan, kalau misal itu nggak boleh dikomentari itu ya, misalkan itu. Wah ini dokon diki itu, rane lokor, rane apa-apa digowo, ditinggal ning jobo ya, ya timbat uang jelas, gitu ya, lumayan, wah rezeki nomplok itu ya. Apalagi yang jiko itu sesuai omongan ustadznya, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk ya, wes itu ya, ini apa ini jiko itu ya, kemudian terus hilang itu ya. Oh jangankan emas, sendal wae hilang kok Mbak itu ya. Sendal masjid tuku wae pintu wae Pak Dayat itu ya. Tuku hilang mana, tuku hilang mana. Iki sendal ki sing ora berharga hilang. Tapi duit, emas dan yang lain itu jelas ya pasti hilang kalau tidak dijaga dengan baik. Maka kalau itu ada nilainya yang besar, dan ada tulisan itu tidak masalah untuk dibawa. Karena hukumnya termasuk dordian. Tapi lebih baik untuk dititipkan kepada yang lain dulu. Aku titip, Pak ning kamar mandi sik, enggak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah gantian. Ya, yang jaga gantian. Tapi yang pastinya yang dititipi koncone dhewe. Aja wong liya ora mudeng aku titip ya wis. Ya hilang ya gitu ya. Harus koncone sendiri pastinya yang kita tahu latar belakangnya dan seperti apa dia. Wallahu a'lam bishawab. Kan nggak dihidupkan Pak, ini yang menonjol. Karena HP jenengan masuk hidupkan kan nggak? Ya, HP kan masalahnya kan ujungnya HP. Kalau emas kan ada Allah menonjol kan? Ya. Kalau jenengan Al-Quran HP terus Anda buka Al-Quran ya nggak boleh di situ. Saat itu jadi mushaf. Ya, tapi kalau kemudian Anda matikan ya itu memang jadi HP statusnya gitu. Jadi kalau HP elektronik, HP yang ada Qurannya atau Quran yang di HP itu on off ibaratnya seperti itu ya. Bisa jadi Quran, bisa jadi HP. Quran kalau memang disetel Quran jadi Quran dia, maka adabnya dan sebagainya disesuaikan, nggak boleh taruh di bawah dan sebagainya. Tapi kalau Anda gunakan sebagai HP-nya, WhatsApp dan sebagainya, maka itu satunya menjadi HP ya. Maka kalau HP itu dalam konteks Qurannya statusnya on off. Tergantung, kalau Anda on kan Al-Quran maka ya tidak boleh dibawa. Tapi kalau itu Anda matikan maka statusnya adalah HP ya. Kalau kayak gitu otak kita ditinggal Pak. Ini isinya Allah tuh ini Allah tuh ini hatinya Allah ya, bongkar sih itu ya, gitu, nggak bisa seperti itu. Ini yang ada tulisan yang
nonjol, ya. Yang ada tulisannya yang terlihat secara zahir. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.